Pada video kali ini kita akan membahas soal penalaran analitis, yaitu konteksnya adalah IPK mahasiswa. Jadi penalaran analitis ini merupakan salah satu kategori soal yang diujikan di dalam tes kemampuan dasar akademik di tes PLTI. Kita lihat soalnya. Ini pada akhir semester ada 6 orang mahasiswa membandingkan indeks prestasi kumulatif mereka. Jadi IPK-nya dari 6 orang ini membandingkan IPK mereka. Katanya mahasiswa kedua memiliki IPK lebih tinggi daripada mahasiswa ketiga, tetapi lebih rendah daripada mahasiswa keempat. Mahasiswa keempat memiliki IPK lebih rendah daripada mahasiswa kelima, yang IPK-nya masih kalah dibandingkan mahasiswa pertama. Sedangkan mahasiswa keenam, IPK-nya lebih tinggi daripada mahasiswa kedua, tetapi lebih rendah pada mahasiswa keempat. Pertanyaannya adalah, mahasiswa manakah yang memiliki IPK tertinggi? Jadi ada 5 pilihan, mahasiswa 1, 2, 3, 4, dan mahasiswa 5. Kita lihat pembahasannya bagaimana. Agar menghemat waktu dalam pengerjaan atau menjawab pertanyaan di atas, maka kita misalkan saja, kita simbolkan sebagai misalkan mahasiswa 1 itu adalah 1. Jadi disimbolkan saja, jangan kita tulis mahasiswa 1 IPK-nya lebih tinggi daripada IPK mahasiswa 2. Itu kan akan memakan waktu yang lebih lama. Jadi tipsnya adalah cukup gunakan simbol. Berarti kita gunakan 1 saja. Mahasiswa 1 buat 1 gitu. Tuliskan 1 dan seterusnya. Mahasiswa 2 kita tulis dengan simbol 2. Jadi kita gunakan simbol untuk mempersingkat kita dalam menemukan jawabannya. Kita langsung ke pernyataan yang diberikan. Katanya mahasiswa kedua memiliki IPK lebih tinggi daripada mahasiswa ketiga, tetapi lebih rendah daripada mahasiswa keempat. Nah, jadi kita simbolkan seperti ini. Mahasiswa kedua, berarti 2, memiliki IPK lebih tinggi daripada mahasiswa 3, berarti lebih dari 3. Mahasiswa 2 lebih dari 3 IPK-nya. Tetapi lebih rendah daripada mahasiswa keempat. Nah, di sini kita samakan tanda yang kita gunakan, yaitu tanda lebih dari. Tujuannya untuk apa? Agar nanti di akhir kita gampang untuk menarik kesimpulannya. Jadi tinggal kita urutkan dari yang terendah sampai ke tinggi ataupun sebaliknya. Jadi memudahkan kita pada akhir nanti dalam menarik kesimpulan. Jadi di sini katanya mahasiswa kedua itu lebih rendah IPK-nya daripada mahasiswa keempat. Artinya kita balik. Berarti mahasiswa 4 ini lebih tinggi dari mahasiswa yang kedua. Nah, lakukan hal yang sama. Katanya di sini mahasiswa keempat memiliki IPK lebih rendah dari mahasiswa kelima. Artinya mahasiswa kelima ini punya IPK yang lebih tinggi daripada mahasiswa keempat, yang IPK-nya masih kalah dibandingkan mahasiswa pertama. Nah, mahasiswa kelima ini tadi kan lebih tinggi daripada mahasiswa keempat katanya. Nah, tetapi mahasiswa kelima ini IPK-nya ini masih kalah dibandingkan mahasiswa pertama. Artinya mahasiswa pertama atau 1 lebih dari 5. Mahasiswa pertama tadi lebih tinggi IPK-nya dari mahasiswa kelima. Jadi kalau kita buat rekapitulasi sementara jadinya seperti ini. Nah, dari sini kan kita sudah mulai terbayang nih siapa yang tinggi, yang rendah, dan sebagainya. Kan tetapi pernyataannya masih belum selesai. Kita masuk ke pernyataan terakhir kalimatnya. Katanya mahasiswa ke-6 IPK-nya lebih tinggi daripada mahasiswa kedua. Berarti kita simbolkan 6 lebih dari 2, tetapi lebih rendah daripada mahasiswa keempat. Jadi mahasiswa keempat ini IPK-nya lebih dari
mahasiswa ke-6. Nah, kalau kita tarik kesimpulan lagi dari dua pernyataan terakhir, maka kita boleh seperti ini. Nah, dari sini kan kita bisa membuat kesimpulan. Berarti kalau kita urutkan, misalkan ini 2 lebih dari 3, 2 ini kecil dari 4, berarti setelah 2 di kirinya ada 4 gitu. Di kirinya lagi ada 5, di kirinya lagi ada 1 gitu. Nah, 6 ini katanya lebih dari 2, artinya, nah di sini juga ada 4. Akan tetapi 6 ini kurang dari 4, artinya 6 ini terletak di antara 4 dan 2. Atau kalau kita buatkan bentuk akhirnya, maka pemeringkatannya seperti ini. Jadi mahasiswa yang memiliki IPK tertinggi itu adalah mahasiswa pertama, diikuti mahasiswa kelima, 4, 6, 2, dan 3. Jadi kita kembalikan, yang ditanya tadi adalah mahasiswa manakah yang memiliki IPK tertinggi. Berarti mahasiswa yang memiliki IPK tertinggi adalah mahasiswa pertama. Nah, seperti itu adalah cara untuk menentukan siapa mahasiswa yang memiliki IPK tertinggi. Jadi itu adalah cara dalam menentukan pemeringkatan dalam membandingkan IPK. Konteksnya adalah membandingkan IPK mahasiswa. Soal seperti ini seringkali muncul di dalam tes kemampuan dasar akademik, khususnya di kategori penalaran analitisnya. Mungkin nanti pertanyaannya akan berbeda-beda, bisa tertinggi, bisa terendah, bisa kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya tidak harus sampai kita urutkan sampai terakhir jika kita sudah tahu atau sudah kelihatan bahwa siapa mahasiswa yang tertinggi atau terendahnya. Tidak usah kita sampai ke tahap akhir jika kita sudah menemukan jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Bisa saja tidak sampai tahapan terakhir tadi untuk menemukan jawaban yang benar. Nah, pada kali ini ada satu soal lagi. Ini katanya kalau yang tadi ada 6 orang mahasiswa, di sini 5 orang mahasiswa. Konteksnya sama, membandingkan IPK. Katanya di sini mahasiswa keempat memiliki IPK lebih rendah daripada mahasiswa kelima, yang IPK-nya masih kalah dibandingkan mahasiswa pertama. Nah, ini silakan dianalisa dengan cara yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian mahasiswa kedua katanya memiliki IPK lebih tinggi daripada mahasiswa ketiga, tetapi lebih rendah daripada mahasiswa keempat. Mahasiswa manakah yang memiliki IPK terendah? Nah, pada soal kali ini yang ditanya adalah IPK terendah. Sini ada 5 pilihan, mahasiswa 1, mahasiswa 2, 3, 4, dan 5. Untuk pertanyaan ini, silakan kalian coba jawab, kemudian tentukan jawaban yang benar menggunakan cara-cara yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Silakan menuliskan jawaban yang benar pada kolom komentar. Oke, cukup sekian pembahasan soal penalaran analitis untuk persiapan tes PLTI, yaitu tes kemampuan dasar akademik. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.